Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di hari kelima bulan Ramadan ini semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalani ibadah Ramadan secara optimal dan berkualitas sampai di akhir Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan suri teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Imam Nawawi mengatakan bahwa asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu bagaimana semestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya. Nah, marilah sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, di bulan penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengoptimalkan diri, meningkatkan kualitas diri agar senantiasa mendapatkan manfaat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, dan untuk masyarakat sekitar kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allah berfirman di dalam ayat ini, maksudnya bahwa apabila manusia baik secara pribadi maupun kelompok atau masyarakat memperoleh keberkahan dari Allah, maka kehidupannya akan selalu berjalan dengan baik. Rezeki yang diperolehnya cukup bahkan melimpah, sedang ilmu dan amalnya selalu memberi manfaat yang besar dalam kehidupan. Nah, disinilah letak pentingnya bagi kita bisa memahami apa sebenarnya keberkahan itu agar kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan memberikan 3 keberkahan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah berkah dalam keturunan. Maksudnya yaitu bahwa dengan lahirnya generasi yang soleh, generasi yang kuat imannya, dalam luas ilmunya dan banyak amal solehnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman tentunya akan berupaya bagaimana agar keturunannya itu bisa menjadi generasi yang soleh, generasi yang kuat imannya, luas ilmunya dan banyak amal solehnya. Generasi ini juga diharapkan memiliki jasmani yang kuat, kemudian memiliki kemandirian termasuk dalam soal harta, dan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Contoh yang mendapatkan keberkahan semacam ini adalah Nabi Ibrahim, di mana beliau dalam usianya yang sudah tua ternyata diberikan karunia istrinya bisa memiliki seorang anak gitu ya, yaitu Nabi Ismail yang soleh, sehat dan cerdas. Keberkahan yang kedua adalah berkah dalam makanan. Makanan dalam hal ini adalah yang halal dan thayyib. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi adalah rezeki, yang diantara rezeki itu adalah makanan. Yang dimaksud makanannya halal adalah di samping halal jenisnya juga halal dalam mendapatkannya. Kemudian makanan yang diberkahi adalah yang thayyib, yaitu yang sehat dan bergizi, sehingga makanan yang halal dan thayyib itu tidak hanya mengenyangkan tapi juga dapat menghasilkan tenaga yang kuat. Nah, maka sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, marilah kita perhatikan juga asupan makanan yang masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita, di mana kita harus jaga betul kehalalan makanan tersebut, dan bagaimana makanan yang kita konsumsi itu akan membuat diri kita semakin sehat, bukan justru dengan makanan itu nanti akan membuat diri kita menjadi sakit seperti itu. Ini yang dimasukkan berkah dalam makanan. Nah, kemudian keberkahan yang ketiga adalah berkah dalam waktu. Waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkannya untuk kebaikan, baik dalam bentuk mencari harta, memperluas ilmu, maupun memperbanyak amal soleh dan mungkin beribadah.
Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, marilah kita optimalkan bulan Ramadan, waktu di bulan Ramadan ini untuk benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah. Di mana di bulan Ramadan marilah kita isi aktivitas harian kita dengan aktivitas yang positif, aktivitas yang bermanfaat, sehingga keberkahan waktu yang diberikan Allah kepada kita benar-benar bisa kita dapatkan dan akan memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah? Ada dua kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah iman dan takwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, keimanan dan ketakwaan yang benar itu akan selalu ditunjukkan oleh seorang mukmin dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Kemudian yang kunci yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Quran. Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber keberkahan, sehingga apabila kita menjalankan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan berpedoman kepadanya dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya kita akan memperoleh keberkahan. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 50, yang artinya, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Nah, sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, marilah kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini, keberkahan dari Allah seoptimal mungkin. Sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, bersama Salimah, marilah kita bina keluarga bahagia, meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.